Sahabat Labaru, selamat datang di episode perdana Labaru Sepekan. Saya Yola dan saya Sinta. Hari ini kita akan membahas berbagai berita menarik dari Lapas Banjarbaru pekan pertama di bulan Juli 2024, pertanggal 5 Juli hingga 12 Juli 2024, dan ini Labaru Sepekan. Berita pertama, Lapas Banjarbaru terima 73 tahanan titipan dari Polres Banjar. Jumat, 5 Juli 2024. Lapas Banjarbaru terima 73 tahanan yang dititipkan oleh Polres Banjar. Pemindahan tersebut dipimpin langsung oleh Wakapolres Kompol Faisal Amri Nasution. Pemindahan tahanan dari Rutan Polres Banjar ke Lapas Banjarbaru dibagi menjadi dua kloter. Kloter pertama, 47 tahanan, dan kloter kedua, 26 tahanan. Pemindahan tahanan menggunakan 2 unit bus Polres Banjar dan 1 unit bus Lapas Banjarbaru dengan pengamanan dan pengawalan ketat personil Polres Banjar. Labaru Saturday Fresh Market. Lapas Banjarbaru pasarkan produk warga binaan. Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Banjarbaru menghadirkan inovasi baru guna mendukung peningkatan program pembinaan kemandirian warga binaan. Inovasi tersebut bernama Labaru Saturday Fresh Market yang digelar dengan memasarkan produk segar hasil pengelolaan di lahan sarana asimilasi dan edukasi seperti sayur mayur dan buah-buahan. Matangkan persiapan Pilkada 2024, Lapas Banjarbaru terima koordinasi KPU Kota Banjarbaru. Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Banjarbaru terima kunjungan jajaran Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru. Kunjungan ini disambut hangat oleh Kepala Lapas Banjarbaru, Iwayan Nurastawibawa, dan pejabat struktural di Rumah Baanjung yang berada di lahan sarana asimilasi dan edukasi. Kalapas Banjarbaru dan PLT KPU Banjarbaru bersepakat untuk terus berkomunikasi dan berkoordinasi secara intensif hingga hari pelaksanaan pilkada. Keduanya optimis dengan persiapan yang matang dan kerjasama yang solid, pelaksanaan pesta demokrasi di TPS khusus Lapas Banjarbaru berjalan aman, tertib, dan lancar. Usai berkoordinasi, Kalapas Banjarbaru mengajak seluruh jajaran KPU Banjarbaru untuk melihat kegiatan di lahan sarana asimilasi dan edukasi. Dalam kesempatan tersebut, jajaran KPU Banjarbaru turut mendukung program pembinaan kemandirian warga binaan dengan membeli hasil pertanian dan perikanan berupa kangkung, selada, serta ikan lele. Tingkatkan pembinaan kemandirian, Lapas Banjarbaru berkoordinasi dengan DKP 3 Banjarbaru. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Banjarbaru, Iwayan Nurastawibawa, didampingi Kepala Seksi Bimbingan Narapidana, Anak Didik dan Kegiatan Kerja, Bagus Paras Etika, dan Kepala Subseksi Kegiatan Kerja, Adi Tri Marwoko, kunjungi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Banjarbaru. Kunjungan ini disambut hangat oleh Kepala DKP 3 Kota Banjarbaru, Abu Yazid Bustami, di ruang kerjanya. Wayan menjelaskan kedatangannya bersama para pejabat struktural selain untuk bersilaturahmi, juga untuk berkoordinasi mengenai pengembangan sarana asimilasi dan edukasi Lapas Banjarbaru. Kita berkeinginan untuk menjalin kerjasama kembali di tahun 2024 untuk peningkatan pembinaan kemandirian warga binaan di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan, ungkap Wayan. Menkumham tanda tangani Traktat Internasional tentang Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional. Menteri Hukum dan HAM Yasona Halawi menaikkan Traktat Internasional tentang Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional atau World Intellectual Property Organization Treaty on Genetic Research Traditional Knowledge di Jenewa. Yasona mengatakan penandatanganan WIPO merupakan langkah strategis Indonesia untuk melindungi sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional. Indonesia akan mengadopsi WIPO
dan menyelaraskan peraturan di Indonesia melalui revisi Undang-Undang tentang Paten nantinya. Pastikan tidak judi online. Kalapas Banjarbaru periksa handphone pejabat dan petugas. Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Banjarbaru, Iwayan Nurasta Wibawa, lakukan pemeriksaan terhadap handphone milik petugas, mulai dari pejabat struktural, staf pegawai, hingga petugas regu pengamanan. Hal ini dilakukan guna memastikan tidak ada petugas yang terlibat atau bermain judi online. Perilaku judi online adalah penyakit sosial yang dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat dan contoh yang terburuk sebagai aparat sipil negara. Presiden secara tegas menyuarakan larangan dan bahaya bermain judi online, ucap Wayan saat kegiatan apel pagi. Dapur Sehat Lapas Banjarbaru jadi objek studi tiru LPKA Martapura untuk meningkatkan layanan makanan. Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Banjarbaru menerima kunjungan dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas 1 Martapura. Kunjungan ini merupakan kegiatan studi tiru yang dilakukan LPKA Martapura dalam rangka penyelenggaraan layanan makanan bagi anak binaan. Kedatangan tim studi tiru LPKA Martapura yang dipimpin pelaksana tugas Kepala LPKA Martapura, Pujiono Gunawan, disambut baik oleh Kepala Lapas Banjarbaru, Iwayan Nurasta Wibawa, beserta pejabat struktural, untuk menggali informasi tentang layanan makanan dan kesehatan bagi warga binaan. Mensana in corpore sano, Kalapas Banjarbaru ajak pegawai main mini soccer. Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Banjarbaru, Iwayan Nurasta Wibawa, mengajak seluruh pejabat struktural, staf pegawai, dan petugas regu pengamanan berolahraga dengan bermain mini soccer. Kegiatan tersebut berlangsung selama 120 menit di lapangan Palem Mini Soccer Banjarbaru. Tujuannya untuk melepaskan penat setelah beberapa hari bekerja dan menjaga kesehatan. Kondisi cuaca sekarang yang tidak menentu membuat badan mudah sakit, jadi mengharuskan kita untuk berolahraga. Salah satunya dengan bermain mini soccer agar tubuh menjadi lebih bugar, ungkap Wayan. Selain itu, Wayan mengatakan mini soccer juga digelar sebagai pengikat keakraban dan tali silaturahmi sesama pegawai, guna menciptakan budaya kerja yang lebih baik dan jalinan hubungan kerja yang kompak. Demikian berita Labaru sepekan. Jangan lupa untuk like, Komen, subscribe, dan nyalakan notifikasi untuk update terbaru. terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di episode berikutnya.